wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Faruk Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Heni Delia Putri Widyastuti NPM 215100014 Dan saya Faiza Intanur Rohmah NPM 215100019. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai pengertian keautentikan, prinsip penetapan dan pembagian hukum, fungsi, dan kedudukan Al-Quran. Latar belakang. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang sejak semula dipersiapkan untuk menghadapi berbagai macam kelompok masyarakat hingga hari kiamat. Keseluruhan Al-Quran mengandung kemukjizatan sekaligus keistimewaan, di mana keistimewaan tersebut sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran selalu dipelihara. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum, di mana terdapat metode-metode istimewa dalam memaparkan ayat-ayat tentang hukum, sehingga memiliki perbedaan dengan sumber lainnya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti sesuatu yang dibaca, memiliki makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Al-Quran adalah nama pilihan Allah yang tepat karena tidak ada suatu bacaan pun yang dapat menandingi Al-Quran sejak manusia mengenal baca tulis pada 5.000 tahun yang lalu. Secara istilah, Al-Quran berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Keautentikan Al-Quran. Dari aspek kebahasaan, sebagaimana ditegaskan, ayat-ayat Al-Quran bukan syair atau puisi, namun seperti memiliki keunikan dalam irama dan ritme bahasanya ketika didengarkan. Hal ini disebabkan oleh huruf-huruf Al-Quran yang menjadi sebuah kata kemudian melahirkan serasian bunyi, dan dari kumpulan kata itu pula melahirkan keserasian irama dalam rangkaian kalimat ayat-ayat. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas dan tidak dapat ditiru bahkan para sastrawan Arab sekalipun. Hal ini karena adanya susunan uslub yang indah, di mana setiap susunan itu berlainan dengan yang diketahui para sastrawan dalam bahasa Arab. Di samping itu, Al-Quran juga memiliki bahasa yang singkat namun padat dan makna. Al-Quran akan bertahan dan berlaku sepanjang masa karena tidak ada seorang pun yang mampu membuat sesuatu yang sama seperti Al-Quran, baik dari segi bahasa isyarat, ilmiah, dan berita-beritanya yang gaib. Dari saat ini bahkan sampai waktu mendatang, kemampuannya dalam bertahan selama berabad-abad tanpa ada perubahan walau satu huruf saja menunjukkan betapa Al-Quran benar-benar terpelihara. Selain itu juga ditemukan adanya keharmonisan dan keseimbangan yang sangat mengagumkan dalam isi Al-Quran. Contohnya kata Al-Hayat yang berarti hidup dan lawan kata Al-Maut yang berarti mati, yang ternyata muncul masing-masing 145 kali kata Al-Salihat atau kebajikan dan lawannya Al-Sayyiat atau keburukan, muncul masing-masing 167 kali dan masih banyak lagi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diprediksi bahwa kebenaran Al-Quran akan semakin terkuak dan segi kemukjizatan serta keistimewaannya akan mendapatkan pembenaran. Manusia akan semakin jauh melangkah disertai dengan perkembangan iptek. Yang pasti, temuan-temuan objektif dari iptek tidak akan bertentangan dengan informasi dan petunjuk Al-Quran.
Prinsip penetapan hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip maslahat. Artinya, makna-makna atau pemahaman yang dikehendaki oleh syar'i, yaitu Allah dan Rasul-Nya, untuk bisa terrealisasikan lewat tasyri' dan penetapan hukum yang diistinbat oleh para mujtahid lewat teks-teks syariat. Yang kedua yaitu prinsip pembaharuan. Memiliki konsep perubahan fatwa disebabkan perubahan waktu dan tempat. Sebenarnya, perubahan kondisi suatu zaman memiliki peran yang cukup besar dalam penetapan hukum Islam, karena apa-apa yang ditetapkan itu berpedoman pada adat-adat manusia dan kebiasaannya. 3. Prinsip prioritas. Artinya memprioritaskan yang paling utama dari yang utama. Prinsip ini memiliki makna meletakkan segala sesuatu sesuai porsi dan tingkatannya secara adil, baik dalam hukum, kebijakan, atau amaliyah. Yang keempat, prinsip kemudahan. Hal ini karena syariat Islam dalam pengajarannya pada masyarakat berdiri di atas kemudahan, bukan kesulitan. Tetapi harus diingat bahwa maksud dari kemudahan ini bukan tentang menyepelekan, mengurangi atau melanggar perintah Allah dan nas-nas syariah. Prinsip realitas. Prinsip realitas didefinisikan ilmu yang membahas tentang fikih, keadaan-keadaan dari beberapa faktor penyebab dalam masyarakat, kekuatan yang mempengaruhi kekuasaan negara, berbeda pemikiran yang mendorong akidah dan upaya yang ditempuh untuk menjaga dan menyembuhkan umat manusia baik sekarang ataupun nanti. Yang pertama, bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber yang asasi bagi syariat Islam. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang dianut oleh ratusan juta jiwa seluruh dunia, merupakan way of life yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Yang ketiga, agama Islam datang dengan Al-Quran membuka lebar-lebar mata manusia agar mereka menyadari jati diri dan hakikat keberadaan manusia di pentas bumi ini. Yang keempat, Al-Quran mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah untuk mencapai kehidupan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa memiliki makna anjuran untuk membaca Al-Quran. Secara istilah, berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bukti keautentikan Al-Quran. Al-Quran akan bertahan dan berlaku sepanjang masa karena tidak ada seorang pun yang mampu membuat sesuatu yang sama seperti Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditemukan adanya keharmonisan dan keseimbangan yang sangat mengagumkan. Yang ketiga, prinsip penetapan hukum di dalam Al-Quran dibagi menjadi 5, yaitu prinsip maslahat, prinsip pembaharuan, prinsip prioritas, prinsip kemudahan, dan prinsip realitas. Pembagian hukum di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu hukum akidah, hukum akhlak, dan juga hukum syariah. Keempat, yaitu fungsi dan kedudukan Al-Quran. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk manusia, sumber pokok ajaran manusia, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Kedudukan Al-Quran yaitu, bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber yang asasi bagi syariat Islam. Dari Al-Quranlah dasar-dasar hukum Islam beserta cabangnya digali. Agama Islam adalah way of life yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat kelak. Agama Islam datang dengan Al-Quran untuk membuka lebar-lebar mata manusia agar mereka menyadari jati diri dan hakikat keberadaan mereka di bumi ini. Yang terakhir, Al-Quran mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.